Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama gue di Seven Movies Reborn. Mungkin kalian nggak asing lagi ya mendengar nama Seven Movies ya, karena dulunya channel gue tuh bernama Seven Movies dan terkena pelanggaran strike 3 kali waktu itu. Jadi gue vakum sangat lama karena gue kehilangan channel gue. Tetapi secara AdSense, Google AdSense dan akun gue itu tetap fine-fine aja guys. Dan kali ini gue membuat channel mendekati bulan Ramadan, dan sebelumnya juga gue sudah memposting beberapa film yang dulu sempat gue upload ke channel Seven Movies dan sekarang gue upload lagi ke Seven Movies Reborn. Jadi mungkin kalau yang sudah menjadi subscriber Seven Movies akan tahu gitu. Dan karena tadi gue membahas tentang bulan Ramadan, saya selaku yang punya Seven Movies Reborn, saya sendiri maksudnya yang punya channel Seven Movies Reborn ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Bener gak sih? Ya moga bener lah. Kalau salah maafin ya, karena agak-agak lupa ya. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tadi gue kan sudah mengupload film Samurai Rurouni Kenshin The Beginning. Kali ini kita akan lanjutkan guys cerita film tentang Rurouni Kenshin yang mulai awalnya tidak menjadi seorang pembantai. Jadi bagaimana sih lika-liku Rurouni Kenshin ini yang sudah tidak menjadi pembantai? Apakah dia sanggup menjalaninya ataukah tidak? Oke, kita langsung saja ikuti alur ceritanya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Seven Movies, pengangguran Indonesia yang sukanya nonton film. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini gue akan membahas film Samurai X yang diambil dari serial animenya. Dan yang kita bahas adalah film Rurouni Kenshin Part 1 yang dirilis pada tahun 2012. Film ini disutradarai Keiichi Otomo, diperankan oleh Takeru Sato sebagai Kenshin Himura atau Batosei, Emitaki sebagai Kaoru Kamiya. Tak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Inilah Rurouni Kenshin. 刃は少年の人斬りに立ち戻らせる。たまんねえな。拙者は過去を捨てた身。命が惜しければ所詮人斬りは人斬り。ルローニケン。Film ini diawali dengan pertempuran yang dikenal Boshin. Perang ini melibatkan dua kubu, yaitu Kobu Tokugawa melawan Kobu pemberontak bernama Isen Senshi. Kobu Tokugawa dipimpin oleh Saito Hajima, tapi ada tujuan lain dari Hajima Saito, yaitu mencari petarung terkuat di sana yang bernama Hitokiri Batosai. Setelah itu muncullah sosok pemuda yang bernama Hitokiri Batosai, yang di sini Batosai dianggap petarung yang sangat kuat dan kejam. Batosai bisa membunuh orang sekaligus dengan pedang andalannya. Batosai mempunyai ciri-ciri tanda luka yang berbentuk X di pipinya. Tak lama kemudian, salah seorang dari kubu Tokugawa meneriakkan kemenangannya. Kemenangan itu pun akan menjadi era baru di zaman Jepang ini. Batosai yang mendengar hal tersebut menjauh dari lokasi peperangan, namun ia dihentikan oleh Saito. Saito masih ingin berduel melawannya, sampai salah satu dari mereka ada yang mati. Tetapi Batosai menolaknya untuk bertarung. Kemudian Batosai menancapkan pedangnya dan tidak mau membunuh lagi. Kemudian Batosai pun pergi. Malam harinya terlihat orang yang keluar dari tumpukan mayat. Ia pun menyeret tubuhnya dan memegang pedang yang tertancap di sana. Pedang tersebut adalah milik Batosai. Saat orang tersebut memegang pedang, dia merasakan kesedihan dari pedang itu yang telah membunuh banyak jiwa.
10 tahun kemudian Jepang telah didamai tanpa peperangan. Di saat ini Jepang dipimpin oleh Aritomo Yamagata. Berkat kepemimpinannya, Jepang menjadi lebih berkembang. Kemudian Shin berpindah ke saudagar kaya yang bernama Takeda Karyu. Takeda merupakan pengusaha obat-obatan yang bernama opium, kalau sekarang bisa disebut sejenis heroin lah ya. Di sana juga dilihat para bawahan salah satu bernama Megumi. Megumi dan teman-temannya dipuji atas bakatnya karena telah mampu mengembangkan opium yang menjadi lebih baik, namun tak menyangka Karyu tidak ingin usahanya diketahui oleh banyak orang, sehingga dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh teman-teman Megumi yang berada di luar, dan sampailah 2 orang yang tersisa. Karyu berbicara hanya membutuhkan 1 orang saja, dan yang dipilih adalah Megumi. Lalu rekan Megumi pun kabur melalui jendela. Lalu Karyu memerintahkan seorang Batosai untuk membunuhnya. Keesokan harinya, mayat rekan Megumi pun ditemukan oleh polisi. Orang yang menemukannya adalah Saito, yang merupakan pimpinan dari kepala kepolisian. Di sini gue nyebut polisi biar nggak susah nyebutnya ya, soalnya nama Jepang nih agak susah. Oke, lanjut. Saito menemukan pesan bahwa yang membunuh rekan Megumi adalah Batosai. Di sini Saito bahwa yang membunuhnya bukanlah Batosai. Di lain sisi, Batosai yang asli sedang melihat pengumuman Batosai yang meneror penduduk. Dia merasa kebingungan karena identitas dirinya telah dipakai oleh orang lain. Setelah itu, seorang gadis cantik menghampirinya dengan pedang kayu. Gadis itu mencurigai dirinya adalah Batosai karena ciri-cirinya mirip dengan yang ada di pengumuman. Lalu gadis itu menyerang Batosai karena dia melihat Batosai membawa pedang. Batosai pun menghindar dan dia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pengembara. Kenshin pun menunjukkan pedangnya dan pedang itu tidak bisa membunuh siapapun karena pedang itu bermata pisau terbalik. Kemudian gadis cantik itu pun percaya kepada Batosai. Kemudian gadis itu mengenalkan namanya, yaitu Kaoru Kamiya. Di tempat lain, Saito mendatangi kediaman Karyu. Saito curiga terhadapnya bahwa dialah dalang kematian sebelumnya. Sayangnya Saito belum mempunyai bukti untuk menangkap Karyu. Setelah itu, Karyu menyadari bahwa Megumi telah kabur dari kediamannya. Karyu sangat takut Megumi membocorkan usaha yang ia jalankan. Kemudian Karyu mengirim Batosai yang bernama Udojine. Udojine adalah orang yang mengambil pedang Batosai di awal film tadi, dan sejak itulah ia memakai nama Batosai untuk membunuh orang. Megumi melarikan diri ke markas kepolisian untuk meminta perlindungan, namun malah Udojine mendatangi markas tersebut dan lalu membantai semua polisi di sana tanpa tersisa satupun. Megumi yang panik kemudian kabur melalui salah satu ruangan. Di waktu yang sama, Kaoru sedang berada di dekat markas kepolisian tersebut. Dia pun sangat terkejut karena melihat seorang polisi yang mati dengan luka di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba Jinny berjalan dari markas kepolisian dan Kaoru melihatnya. Kaoru langsung menyadari kalau dia adalah Batosai yang ada di papan pengumuman. Kaoru pun langsung melawan Jinny dan berusaha membunuhnya, tapi Kaoru bukanlah tandingannya. Beruntung Batosai yang asli pun menyelamatkannya. Jinny sangat terkejut karena melihat Batosai ada di hadapannya. Dia mengetahui dari tanda di pipinya, tapi Batosai memilih kabur untuk membawa Kaoru. Kaoru membawa Batosai ke dojonya yang bernama Kamiya. Kaoru pun menjelaskan bahwa dulunya dojo ini memiliki banyak murid. Namun semenjak ada teror Batosai, kini dojo itu memiliki hanya satu murid, yaitu bernama Yahiko. Keesokan harinya, beberapa preman mendatangi dojo tersebut. Mereka memaksa Kaoru untuk menjual dojo tersebut dengan harga yang murah. Namun Kaoru tidak berminat untuk menjualnya karena dojo itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya. Mendengar hal itu, para preman tersebut mengobrak-abrik dojo tersebut. Kemudian tiba-tiba datanglah Batosai yang kemudian membantu Kaoru mengusir preman-preman tersebut. Karena skill bertarungnya yang overpower, Batosai bisa mengalahkan preman itu dengan mudahnya. Batosai pun menjelaskan ilmu teknik pedang yang tanpa harus membunuh. Kaoru pun terkejut mendengarnya, dan kini mereka tahu identitas Batosai yang asli.
Kemudian datanglah polisi mendatangi dojo tersebut dan Batose pun ikut ditangkap dan dibawa oleh polisi. Sebelum dibawa pergi, Kaoru pun menanyakan siapakah nama asli Batose, dan Batose menjawab namanya adalah Kenshin Himura. Saat di penjara, Saito pun datang menemuinya. Kemudian Saito mengajak Kenshin pergi untuk menemui Laksamana Yamagata. Di sini akhirnya terungkap bahwa dulu Kenshin mengabdi kepada negara untuk menjaga kedamaian. Yamagata pun ingin Kenshin menjadi dirinya yang dahulu, di mana Kenshin disuruh mencari pelaku penyebaran opium dan membunuhnya. Namun Kenshin menolaknya karena dia telah berjanji tidak akan membunuh orang lagi. Saito pun melihat pedang Kenshin yang bermata terbalik. Kemudian Yamagata menghormati keputusan Kenshin, dan Kenshin pun dibebaskan dari penjara. Di luar penjara ternyata Kenshin telah ditunggu oleh Kaoru. Namun Kenshin ingin menghindari Kaoru karena memiliki masa lalu yang kelam. Kaoru pun membujuknya agar mau pulang ke dojo miliknya. Kaoru pun tidak peduli dengan masa lalu Kenshin. Pada saat yang sama, Yahiko menemukan Megumi yang sedang kehujanan, kemudian membawa ke dojo milik Kaoru. Sesampai di dojo, Kaoru mengenalkan Kenshin kepada Yahiko, di mana Kenshin sekarang boleh tinggal bersama mereka. Lalu Yahiko pun mengenalkan Megumi kepada Kaoru dan Kenshin. Malam harinya, mereka kemudian pergi untuk makan bersama di sebuah restoran. Tak diduga, Karyo pun datang ke restoran tersebut. Melihat Karyo yang datang, Megumi pun bersembunyi. Karyo kemudian mendatangi ke tempat mereka untuk meminta Kenshin menjadi pengawalnya, dengan memberikan imbalan uang yang sangat banyak. Namun Kenshin menolak tawaran tersebut. Pada saat yang sama, tiba-tiba seorang pria datang. Pria tersebut bernama Sanosuke, di mana dia menawarkan dirinya untuk menjadi pengawal Karyo. Dia akan membuktikan kemampuannya dengan menantang Kenshin by one. Kenshin pun menerima tawaran tersebut. Di pertarungannya melawan Sanosuke, Kenshin hanya menghindari serangan dari Sanosuke. Akhirnya Sanosuke pun kelelahan sendiri karena serangannya tidak ada yang berhasil. Sanosuke pun memutuskan untuk menyudahi pertarungan. Ya, epic lawan mitik, ya auto lulus. Keesokan harinya, Saito mendapati pembantaian kepada polisi dan para preman di dojo sebelumnya. Tentu saja dalangnya dari semua pembantaian itu adalah Jine. Sesaat Kenshin mengingat masa lalunya, di mana dia mendapatkan luka di pipinya, di mana luka itu didapatkan dari samurai yang gigih melawannya dan dari istri samurai tersebut. Sejak itulah Kenshin merasa menyesal dan merenungi perbuatannya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba para warga terserang penyakit aneh. Secara bersamaan, mereka pun membawa ke dojo Kamiya untuk meminta pertolongan. Megumi yang merupakan seorang dokter memberikan pertolongan kepada warga. Setelah selesai memberikan pertolongan, Kenshin pun menanyakan identitas dari Megumi. Megumi menceritakan bahwa ia datang dari keluarga yang berlatar belakang kedokteran. Namun keluarganya telah mati terbunuh. Dia pun terpaksa bekerja dengan Karyo agar bisa selamat. Pada malam harinya, Kenshin memikirkan perbuatan dari Karyo. Akhirnya Kenshin memutuskan untuk mendatangi kediaman Karyo dan memberikan sedikit pelajaran. Tak disangka Kenshin pun dibantu oleh Sanosuke. Sebelum mereka pergi, Kaoru memberitahu bahwa Megumi telah pergi dari dojo. Tak diduga ternyata Megumi kembali ke kediamannya Karyo. Megumi nekat untuk datang karena dia nekat untuk membunuh Karyo dengan tangannya sendiri. Namun usahanya gagal karena Karyo memiliki anak buah yang cukup banyak. Akhirnya Karyo menyekap Megumi. Tak lama kemudian, Kenshin dan Sanosuke pun tiba di kediaman Karyo. Mereka pun langsung dihadang oleh anak buahnya yang cukup banyak. Namun dengan kekuatan yang overpower, Kenshin dan Sanosuke mengalahkan mereka semua dan berhasil masuk ke dalam rumahnya. Saat di dalam, mereka dihadang oleh seorang petarung. Sanosuke pun menyuruh Kenshin pergi untuk menyelamatkan Megumi dan memutuskan melawan petarung itu. Ternyata Kenshin pun dihadang oleh petarung yang bernama Meikin yang memakai topeng karena setengah wajahnya rusak. Terjadilah pertarungan antara mereka. Akhirnya Kenshin dan Sanosuke bisa mengalahkan masing-masing lawannya.
Lalu mereka melanjutkan mencari Megumi. Tak diduga Karyo menembaki mereka dengan senjata mesin, di mana dengan satu senjata itu mereka bisa menembakkan peluru yang sangat banyak. Kenshin dan Sanosuke merasa kebingungan. Kemudian datanglah Saito yang membantunya. Dengan kerjasama mereka bertiga di sini, kita bisa diperlihatkan betapa Kenshin menghindari peluru dengan begitu lincahnya. Akhirnya mereka pun berhasil menangkap Karyo. Selanjutnya Kenshin menemukan Megumi di salah satu ruangan. Namun Megumi memerintahkan Kenshin pergi karena Kaoru disandra oleh Jinne. Kenshin pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Kaoru. Dan benar saja Kenshin menemukan Kaoru yang telah disekap oleh Jinne. Kenshin pun sangat marah dan berniat melanggar sumpahnya sendiri karena ia ingin membunuh Jinne. Di sini terjadilah pertarungan pedang yang sangat epik antara Kenshin versus Jinne. Jinne terus memancing kemarahan Kenshin dengan membuat paru-paru Kaoru berhenti bekerja dengan menggunakan dojutsunya. Oh, berarti di sini Jinne Vector Mage. Di sini Kenshin bingung antara melanggar sumpahnya atau membiarkan Kaoru mati begitu saja. Kenshin yang sangat marah akhirnya menyerang Jinne dengan habis-habisan. Semua skill dan ulti digunakan sampai akhirnya Jinne dikalahkan. Dan pada saat itu Kenshin akan membunuhnya, Kaoru tiba-tiba menghentikannya. Hal itu dimanfaatkan oleh Jinne untuk menyerang Kenshin, namun secara tak terduga Kenshin menghindari serangannya dan mengenai dirinya sendiri.天御剣流抜刀術でお前の剣の命は終わったこれで息の根もオルドノを守るため俺は今一度人斬りに戻るKenshin akhirnya berhasil menyelamatkan Kaoru dan kembali ke dojonya. Dan akhirnya mereka hidup bersama di dojo tersebut. Dan film pun habis. Oke, gimana? Seru kan film Kenshin Part 1? Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share. See you di serial Kenshin berikutnya. Adios.